Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Makmur Channel. Jangan bosan-bosan untuk menonton video kita ini. Dan jangan lupa tekan like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar kita selalu dapat notifikasi tentang video-video baru. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah tak pernah lupa kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayah yang kita terima. Oksigen yang kita hirup setiap hari adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan kutambahi dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Namun jika kamu kubur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, ingat, inna azabi lasadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Karena itu selalulah kita bersyukur atas apapun yang diberikan Allah. Mau dia banyak, mau dia sedikit, syukuri, kata Allah. Karena dengan orang-orang yang bersyukur itu akan datang rizki-rizki yang lain. Syukuri yang sedikit, insya Allah akan datang yang besar. Dapat kita yang besar, syukuri. Dengan apa? Buktikan dengan perbuatan, jangan hanya dalam ucapan. Syukur itu harus kita buktikan dengan perbuatan. Dapat kita rezeki, berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, tetangga, sanak, saudara kita. Berbagi kepada anak-anak yang yatim. Itulah rasa syukur kita. Allah masih membangunkan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, syukuri. Maka doa yang pertama kali kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sesudah kami mati tadi. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Semua manusia yang sudah tidur, hakikatnya adalah sudah mati. Tapi Allah sayang kepada kita, Allah kembalikan ruh kita sehingga kita masih bisa menikmati daripada nikmat Allah pada paginya. Orang malam tidur, rupanya paginya juga masih tidur. Selama-lamanya rupanya tidur untuk selama-lamanya. Artinya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubudiyah, untuk bertakwa kepada Allah dengan mensyukuri apa yang diberikan Allah. Sedikit banyaknya nikmat yang Allah berikan, syukuri. Kalau kamu syukur akan ditambah Allah. Kalau kamu kufur akan dimurkai Allah Subhanahu. Judul tema kita lah tentang masalah ghibah. Ghibah, goba yagubu, artinya tersembunyi. Ghibah ini adalah membicarakan aib atau kejelekan saudara kita tanpa diketahui. Kalau kita membicarakan aib, sesuatu yang jelek dari saudara kita, itu namanya ghibah. Ini kalau dia berkumpul, tapi sama kawan kita tanpa dia ketahui. Kalau dia ngumpul-ngumpul jarang mengeluarkan duit. Itu kan sesuatu adalah aib daripada saudara kita. Tidak boleh dikatakan, itu ghibah. Makanya kata Rasulullah, tahukah kalian wahai sahabatku apa itu ghibah? Apa kata para sahabat? Allah dan Rasulnya maha tahu. Lebih tahu, wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan ghibah itu adalah membicarakan kejelekan, aib saudara kita tanpa diketahuinya. Kalau itu benar yang kita bicarakan, maka itu disebut dengan ghibah. Tapi kalau tidak benar apa yang kita ucapkan itu, maka jatuh kepada dusta. Bahkan lebih hina lagi, jatuh kepada fitnah. Sudah kita tahu fitnah ini adalah dosa besar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kalau ada kejelekan-kejelekan orang lain, tutupi dia. Bukankah Allah mengatakan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita sekarang ada kawan kita sedikit saja dia salah, maka pepatah mengatakan semut di ujung sana nampak kita.
Sedangkan gajah di pelupuk mata kita tidak tahu. Artinya apa? Kalau kesalahan orang sangat-sangat kita tahu. Kalau ada keburukan, kejelekan orang lain, tahu terus kita. Tapi kejelekan, keburukan, dosa-dosa, maksiat yang kita buat setiap hari tidak pernah kita koreksi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata Allah. Hai orang-orang beriman, jauhi kamulah dari kebanyakan dari prasangka buruk. Jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Berprasangka buruk, suudzon kepada orang lain. Karena dengan buah daripada suudzon ini akan datangnya daripada ghibah. Kita buruk sangka terus sama orang lain. Ini kok bisa dia beli mobil? Baru 1 tahun dia PNS sudah beli mobil, sudah bangun rumah. Suudzon kita. Kita tidak tahu, mana tahu ada usaha yang lain. Mana tahu dia punya sawit berapa hektar. Kita tidak tahu, kita harus husnuzon. Tidak boleh suudzon kepada orang lain. Kalau kita suudzon kepada orang lain, maka lahirlah yang namanya nanti ghibah. Allah sudah peringatkan kita, ghibah ini adalah dosa besar. Bahkan lebih besar dosanya daripada zina. Maka para sahabat heran, masa iya ya Rasul? Apakah benar dosa zina, dosa ghibah lebih besar daripada zina? Iya, kenapa? Kalau dosa zina, kalau orangnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul taubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Sedangkan dosa ghibah, kalau kita hanya minta maaf, kalau kita hanya bertaubat kepada Allah tanpa mendatangi orang yang kita ghibah tadi, minta maaf kepada orang yang kita ghibah tadi, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka lebih besar dosa ghibah ini membicarakan orang lain. Setiap kita berkesempatan menggibah orang lain, karena ini pekerjaan yang paling mengasyikkan. Karena ada setan yang membumbui-bumbui. Ada orang lewat, asik kita menggibah. Maka Allah katakan, hai orang-orang beriman, jauhi kamu daripada kebanyakan berprasangka buruk. Karena sebagian dari prasangka itu adalah itsmun, adalah dosa. Dosa itu menggibah orang itu. Wala tajassasu, kata Allah. Jangan suka mencari kesalahan orang lain. Kesalahan kita dulu, koreksi kita dulu. Siapa kita ini? Apa kalau kita mati sekarang ini sudah bisa menjadi hamba Allah? Sudah aman di dalam kubur? Sudah selamat daripada siksa kubur? Jangan kita sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan sibuk mengurusi orang lain. Sibuk dengan harta yang orang dapatkan. Ghibah ini muncul karena suudzon, berburuk sangka. Yang kedua, kenapa ghibah ini muncul? Karena iri. Iri kita dengan tetangga, iri kita dengan saudara kita. Akibat iri, dengki, hasad inilah timbul yang namanya ghibah. Ada emak-emak 2 orang berangkat sama-sama ke pasar. Waktu dia berangkat asik aja dia, ngobrol enak. Tiba-tiba habis pulang dari pasar, emak yang satu lagi tidak mau dia ngomong. Diam aja dia. Ibu-ibu yang satu ini heran, kenapa? Apa salah saya? Tadi pas berangkat asik, gembira, masih ketawa-ketawa. Pas pulang kok ini ibu ini tidak mau lagi bicara. Mukanya agak cemberut. Ditengok, diperiksa apa kesalahannya. Rupanya apa? Rupanya ibu yang satu ini dia tadi baru habis beli emas 2 gram. Nampak ibu yang satu lagi, cemburulah dia. Akibat kecemburuan ini nanti timbullah yang namanya ghibah. Bicara dia, oh si ibu si anu tadi, iya beli emas. Padahal utangnya masih banyak di kedai, utangnya masih banyak di sana. Dari mana dia dapat duit itu? Padahal makan aja dia terancam katanya. Kita bicarakan orang lain dengan hal-hal yang berbau fitnah. Kita jelek-jelekkan orang lain yang akan merugikan orang yang kita ghibah, yang akhirnya orang tidak percaya dengan dia. Jangan pinjamkan duit ke sana. Itu tukang kalau dia udah minjam, tidak akan kembali lagi katanya. Walaupun itu kita ketahui tidak boleh membeberkan aib orang lain. Karena kalau kita beberkan aib orang lain, maka Allah di akhirat akan membeberkan juga, akan membuka aib dan keburukan kita. Setiap kita mempunyai aib, setiap kita mempunyai kekurangan, kejelekan,
tutup aib saudaramu, maka Allah akan menutup aibmu. Kalau kamu buka aib saudaramu, maka Allah akan buka besok di akhirat. Bagaimana kebusukan kita, bagaimana kezaliman kita, bagaimana kita maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dan Allah yang Maha tahu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Quran, wala tajassasu, jangan kalian cari-cari kesalahan saudaramu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian saling gunjing menggunjing. Gunjing sana, gunjing sini, pergi ke tangga sana, pergi ke tangga sini. Bicarakan sana, bicarakan sini. Yang akhirnya apa? Itu akan membuat kita rugi sendiri yang tukang gunjing ini. Orang yang suka gunjing akan menyuburkan daripada sifat hasad, iri, dengki dalam hatinya. Tidak bisa dia tidur. Tetangga beli mobil, tidak bisa dia tidur. Tetangga bangun rumah, stres dia, stroke dia. Tetangga beli kebun, mati dia. Kenapa? Iri, dengki. Inilah asal mula daripada gibah ini. Karena keirian, karena kedengkian, karena kecemburuan terhadap orang lain, timbullah yang namanya gibah. Kita jelek-jelekkanlah dia. Kalau dia betul itu namanya gibah. Kalau tidak betul yang kita bicarakan fitnah. Maka jauhilah daripada bergibah ini. Ini paling mudah dikerjakan. Setiap orang berkesempatan mengerjakan gibah ini. Karena paling asik. Apalagi lagi ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan. Nanti timbul bicarakan orang lain. Tidak sadar kita gibah ini ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabi. Gibah ini besok akan memakan amal kebaikan kita sebagaimana api melahap kayu bakar. Hati-hati besok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gibah ini akan merugikan kita. Bahkan kita akan menjadi seorang yang bangkrut nanti di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana kita menghindari gibah ini agar kita terlindung daripada gibah? Yang pertama, cari perkumpulan yang baik, yang jauh daripada gibah. Artinya berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang soleh tidak mungkin gibah yang dia bahasnya. Yang dibahas adalah tentang ilmunya para ulama, sejarah-sejarah Islam. Yang dibahas adalah tentang kajian-kajian ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kawan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, bukan membuat kita menjerumuskan kita ke dalam neraka. Untuk menghindari gibah yang pertama adalah cari perkumpulan yang jauh daripada gibah. Yang kedua, jaga lisan kita. Lisan kita yang tidak bertulang bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Dan banyak orang yang lidahnya juga dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dapat memberikan jaminan kepadaku tentang kebaikannya, apa yang diantara tulang rahangnya, yakni mulut atau lidah, siapa yang bisa menjaga lisannya dan menjaga di antara kedua kakinya atau kemaluannya, maka Allah akan berikan dia jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidah kita ini. Sebelum kita berkata, maka pikirkan dulu. Al-fikru qabla ribihan wan nadamu ba'da khusran. Pikirkan dulu pendapat, sesal kemudian tidak berarti. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkan apakah ini akan menyinggung orang lain, apakah ini akan menggibah orang lain. Kalau itu kita pikirkan, insya Allah kita akan jauh daripada gibah. Yang ketiga, cara kita menghindar gibah ini adalah introspeksi diri. Sebelum kita membicarakan aib saudara kita, sebelum kita membicarakan keburukan saudara kita, lihat dulu keburukan kita. Maksiat apa yang sudah kita perbuat kepada Allah? Berapa kali kita meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kali dosa-dosa besar yang kita kerjakan? Berapa kali kita menipu orang lain? Berapa kali kita berbohong kepada saudara kita, kepada orang lain? Ingat dosa-dosa yang kita perbuat. Untuk apa? Agar kita tidak mau menggunjing orang lain. Introspeksi diri dulu. Apakah kita sudah baik? Apa kita sudah bersih dari dosa? Tidak ada yang bersih dari dosa. Semua kita ini adalah pendosa. Banyak dosa. Tapi sebaik-baik manusia, kata Allah, orang yang pernah melakukan kejahatan, tapi dia berubah, berjanji, berniat, dan melaksanakan agar dia tidak salah lagi untuk hari-hari yang akan datang. Dia menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu dan dia berusaha berubah menjadi orang-orang yang baik. Itulah orang-orang yang akan beruntung besok di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, introspeksi diri kita sebelum membicarakan orang lain. Jangan asik gunjing sana, gunjing sini.
aib sana, aib sini, sebarkan fitnah kemana-mana. Dosanya besok di akhirat kita tanggung. Kita akan dibukakan aib kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihat juga oleh para orang tua kita, dilihat keluarga kita. Maka berlindung kepada Allah. Tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita. Kalau kamu buka solekan saudaramu, kamu buka aibnya, siap-siaplah Allah akan juga buka daripada aibmu. Yang keempat, agar kita terlindung daripada sifat ghibah ini adalah perbanyak istighfar. Istighfar kepada Allah. Kalau kita sudah banyak zikir kepada Allah, akan berat sekali lidah ini untuk menggunjing orang lain. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak mengingat Allah. Orang yang banyak mengingat Allah itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Orang hanya sibuk menggibah ke sana, artinya dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, manisdada, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, maka ilmu yang dia dapatkan tidak akan mendekatkan dia kepada Allah, bahkan akan menjauhkan dia kepada Allah. Tiap hari dia wirid, tiap hari dia ngaji, tapi tiap hari juga menggunjing orang lain. Bolak-balik dia ke Mekah, haji umroh, puasa Senin Kamis, tapi membicarakan orang lain tetap, itu artinya amalan kita masih nol. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kalau kita sudah rajin berzikir, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin pengajian, maka lidah kita jagalah. Jaga lidah kita dari membicarakan orang lain agar kita selamat besok di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seberapa berat sih ancaman orang-orang yang suka menggibah? Orang-orang yang suka menggibah, Allah akan ancam mereka. Yang pertama, di zaman Nabi dulu ada dua orang perempuan yang suka menggibah. Langsung Allah tampakkan daripada azabnya waktu itu. Di zaman Nabi langsung, yang suka gibah langsung dinampakkan azabnya. Sekarang karena sudah banyak orang menggibah, Allah tidak tunjukkan langsung azab, nanti dibalas di akhirat. Kedua perempuan yang suka menggibah ini, apa yang terjadi kepada mereka? Langsung mereka berdua memuntahkan darah kental dari mulutnya. Dia habis menggibah, keluarkan darah kental dari mulutnya. Maka hati-hati wahai saudaraku, gibah ini adalah dosa besar. Dosa yang sangat besar sekali. Jauhi kita daripada gibah. Ketika mulut hendak mengucapkan gibah kepada orang lain, tahan. Pindah kita ke tempat lain. Jangan kumpul geng dengan orang-orang yang suka menggibah, karena itu akan merugikan kita sendiri. Yang kedua, gibah lebih besar dosanya daripada zina. Makanya para sahabat tadi menjelaskan, ya Rasul, kenapa dosa gibah lebih besar daripada zina? Karena kalau orang yang berzina, taubat dia kepada Allah, berjanji dia tidak akan melakukan dosa yang itu lagi, takut dia kepada Allah, menangis di tengah malam, taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sedangkan orang yang gibah, membicarakan aib saudaranya, hanya beristighfar dia kepada Allah, menangis di tengah malam tanpa dia datangi saudaranya yang sudah dia gibah. Dia tidak minta maaf kepada orang yang dia gibah, maka taubat kita tidak diterima Allah. Itu yang namanya hak adami, hak manusia dengan manusia, kita harus datangi dulu dia. Kita pernah ngambil sesuatu daripadanya, atau kita makan di kedainya, kita makan 5, kita bilang makan 1. Ini berbahaya nih. Maka itu hutang yang kita 4 lagi itu harus kita bayarkan. Kalau kita hanya bertaubat saja tanpa membayar hutang kita di sana, maka taubat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling mudah adalah hak Allah. Habalum minallah, lebih mudah urusannya daripada habalum minan nas, hak dengan manusia. Hakullah, hakku adami. Hak Allah dengan hak adami. Kalau dengan Allah cukup kita beristighfar, sesali dosa-dosa yang sudah kita perbuat, berjanji tidak akan mengulangi lagi, insya Allah Allah akan terima taubat kita. Sedangkan hak dosa kita kepada manusia, datangi dulu dia. Kalau itu utang piutang, bayar dulu hutangnya. Cicil dulu agar lunas hutangnya. Kalau kita menzolimi orang lain, datangi dulu dia, minta maaf. Akui kesalahan kita kepadanya. Kalau dia tidak memaafkan, itu urusan Allah. Padahal kita sudah ada niat untuk minta maaf kepadanya. Lain dia tidak maaf atau memaafkan, itu urusan Allah. Allah memandang kita yang mau meminta maaf kepada saudara kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ghibah ini lebih besar dosanya daripada berzina. Walaupun dua-duanya adalah dosa besar, tapi lebih besar ghibah ini. Yang ketiga, barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertaubat kepada Allah dari ghibah, bertaubat kepada Allah dari ghibah, maka orang seperti inilah yang akan terakhir masuk surga. Bayangkan itu, orang yang penggibah ini taubat, dia mati dia besok di akhirat, di surga, dia paling terakhir masuk surga. Dan orang yang mati dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, inilah orang yang akan pertama kali dicampakkan Allah ke dalam neraka. Mati kita dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah, yang hampir tiap hari kita ghibah sana, ghibah sini, bicarakan sana, bicarakan sini, belum sempat kita bertaubat kepada Allah, inilah orang-orang yang akan pertama kali dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita jauhkan diri kita daripada ghibah. Dengan menjauhkan diri daripada ghibah, apa yang terjadi dalam hidup kita? Hati akan tenang kepada Allah. Tidak susah mengurusi orang lain. Tidak sibuk dengan aib orang lain. Kita sibuk dengan aib kita sendiri. Menangis kita tengah malam mengingat dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat. Itulah tanda orang beriman. Bukan sibuk mencari kesalahan saudara kita, bukan sibuk mencari aib tetangga kita, sibuk sana sibuk sini, tapi sibuklah dengan keburukan-keburukan yang sudah kita perbuat agar kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini akan berakhir. Apapun yang keluar dari mulut kita tidak ada yang akan terlepas daripada catatan malaikat dan atid. Tidak yang terlepas, semua akan dicatat Allah, apa yang kita ucapkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang-orang yang suka menggibah, apa ancamannya? Besok di akhirat dia akan menjadi orang yang bangkrut. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, siapakah yang bangkrut?" Siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, emas, permata, dinar, tidak mempunyai dia. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut adalah orang yang dulu di waktu dunia dia membawa amal salat, dia membawa amal puasa, dia membawa amal takwa kepada Allah, amal haji, tapi di akhirat besok akibat dia bergibah kepada orang lain, orang yang digibah itu datang besok menuntut kepada Allah, "Ya Allah, sewaktu di dunia saya sakit hati digibah oleh si fulan, maka saya tidak izin dia kalau dimasukkan ke dalam surga." Akhirnya pahala kita diberikan kepada orang yang kita gibah. Kalau pahala kita sudah habis, membayar pahala solat kita bayar kepada orang lain, pahala haji kita diberikan kepada orang lain yang kita gibah, maka habislah seluruh pahala kita. Kemudian tidak ada lagi pahala terhadap diri kita, maka dosa orang itu akan ditimpakan kepada kita. Maka itulah dia yang disebut dengan orang yang bangkrut. Hati-hati. Tiap hari kita sujud, rukuk sujud, impak sana, impak sini, bolak-balik haji kemana-mana. Tapi kalau gibah terus kita jalankan, Anda akan menjadi orang-orang yang bangkrut besok di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan untuk kita semua, jauhi gibah. Gibah ini paling asik nih, paling mudah untuk dikerjakan. Kumpul kita ada orang lewat, pasti kita ngomong, ini modelnya kurang enak nih, ini modelnya kayak gini nih, ini kalau bentuk orang ini nampaknya orang miskin nih, oh ini kalau dia jalan nih seperti orang kaya nih. Kita asik membicarakan orang lain. Maka karena itu jauhi perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik, berkumpullah dengan orang yang saleh, insya Allah kita akan terhindar daripada gibah. Yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah agar kita tidak sibuk untuk membicarakan orang lain, namun kita sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga lidah kita, jaga akal kita, jaga perbuatan kita, introspeksi diri kita sebelum membicarakan orang lain. Ingat siapa kita. Kita juga banyak dosa, kita juga banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masih mulia di hadapan manusia? Karena Allah tutup aib kita. Coba kalau Allah buka aib kita, kita tidak akan bisa memandang orang lain seperti ini. Kita tidak akan bisa berdiri tegap di tengah-tengah masyarakat kalau Allah buka aib kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sampai detik ini dia menutup aib kita semua.
Kalau Allah bukakan aib kita, betapa hinanya kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jangan kita merasa orang yang baik. Maka dalam hati kita harus merasa kita orang yang paling buruk. Kenapa? Agar kita setiap hari berusaha menjadi orang yang baik. Jangan merasa kita orang yang baik. Kalau kita sudah merasa menjadi orang baik, kita tidak akan berusaha untuk menambah lebih baik lagi. Kita akan mencukupi daripada itu sendiri. Introspeksi dirimu, introspeksi diri kita. Jangan menjadi orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Semut di ujung sana nampak, sedangkan gajah di pelupuk mata dia tidak nampak. Artinya membicarakan aib orang lain, tahu dia, sedangkan aibnya sendiri seolah-olah dia tidak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu pesan saya, jauhi ghibah. Kalau tidak mau menjadi orang yang bangkrut, jauhi ghibah. Kalau tidak besok dituntut Allah di dalam akhirat, jauhi ghibah. Jauhi perbuatan-perbuatan yang membuat kita merugi besok di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ghibah akan memakan amal ibadah kita seperti api melahap kayu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat kepada kita. Dijauhkan Allah kita daripada sifat, daripada ghibah. Jauh kita dari ghibah ini, karena paling enak kita kerjakan. Tapi kalau kita bisa menjaga lidah kita daripada membicarakan orang lain, kata Allah, jaminannya surga diberikan Allah. Kita jaga mulut kita jaga di antara dua kaki kita, kemaluan kita daripada maksiat. Jaga mulut, jaga itu untuk jauh daripada maksiatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminannya apa? Surga. Itu janji Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ilmu yang sedikit ini berbagi kita semua. Mudah-mudahan selalu diturunkan Allah rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, agar kita bisa menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Lihat orang-orang yang mau menyebarkan agama Allah, maka Allah akan bantu dia. Allah akan cukupkan rezekinya di dunia dan akhirat. Allah akan berikan ketenangan di dalam keluarganya, dan Allah akan bantu segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah selalu memberikan solusi kepadanya, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, istiqamah, jauh dari perbuatan tercela, jauh daripada mengghiba orang, jauh daripada maksiatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ila liqam, assalama wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.